Oke, selamat pagi anak-anak semua. Nah, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita pada hari ini. Kita akan membahas modul 1, yaitu tentang pengertian pembelajaran mikro. Nah, pembelajaran mikro ini adalah atau bisa disebut dengan bahasa tren yaitu micro teaching. Nah, micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau secara yang disederhanakan sesuai dengan namanya micro teaching, berarti yang disederhanakan atau penyederhanaan. Nah, terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, kemudian materi, jumlah murid atau jumlah siswa, kemudian jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatih, kemudian penggunaan metode dan media pembelajaran dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Nah, itu menyangkut dari segi penyederhanaan, dari segi waktu dan lain sebagainya. Oke. Nah, pengertian ada beberapa pengertian menurut beberapa para ahli. Pengertian pertama menurut para ahli, menurut Emshil, Laglin, dan Volkeshan. Kemudian Abler pada tahun 1986. Kemudian Sugeng Partanto pada tahun 1980. Kemudian ada MC Laglin, Volkeshan, dan Perblack serta Sugeng Partanto. Nah, itu adalah ahli-ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian menurut para ahli tentang apa itu micro teaching sesungguhnya. Oke. Nah, baik. Di sini kita akan masuk pada tujuan pembelajaran mikro. Nah, tujuan pembelajaran mikro ada 4. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu mempersiapkan, membina, meningkatkan mutu guru atau kualitas guru dalam memenuhi standar kompetensi pedagogik. Kemudian tujuan pembelajaran mikro yang kedua yaitu mempersiapkan, kemudian pembinaan, meningkatkan guru agar dapat memenuhi standar kompetensi kepribadian. Kemudian tujuan pembelajaran mikro yang ketiga yaitu mempersiapkan, kemudian membina dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi profesional. Kemudian ada tujuan pembelajaran mikro yang terakhir, yang keempat, yaitu mempersiapkan, kemudian membina dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi sosial. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran mikro tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, oke, baik, kita masuk yang berikut yaitu unsur-unsur pembelajaran mikro. Nah, mari kita simak ada beberapa unsur pembelajaran mikro. Nah, yang pertama itu micro teaching is the real teaching. Yang kedua itu micro teaching lessons the complication of normal classroom teaching. Kemudian yang ketiga itu micro teaching is real teaching. Namun kemudian yang keempat micro teaching lesson the complication in normal classroom teaching. Dan yang berikut micro teaching intense normal classroom teaching. Nah,
itu ada unsur-unsur dari pembelajaran mikro. Kemudian yang pertama, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar atau bisa disebut dengan teaching skill. Nah, pembelajaran mikro atau mikro teaching ini dapat membantu para guru ataupun calon guru dalam mendedikasi atau dalam menyampaikan materinya di dalam kelas. Kemudian yang kedua itu untuk memfasilitasi, kemudian melatih dan membina calon guru maupun para guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Nah, di sini untuk memfasilitasi. Kemudian yang berikut itu untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan semaksimal sesuai dengan ketentuan profesional sebagai tenaga seorang guru. Nah, micro teaching ini dapat membantu di mana harus profesional sebagai seorang guru dalam mendedikasi atau menyampaikan materinya di dalam kelas. Kemudian yang berikut itu untuk memberi kesempatan kepada calon maupun para guru untuk berlatih atau memproyeksi serta memiliki kelebihan dan kekurangan yang dimiliki atau bisa disebut dengan self evaluation dalam hal keterampilan mengajarnya. Dan di sini mikro ini memberi kesempatan yang sangat luas bagi para calon guru dan juga guru yang profesional ya, untuk mengkoreksi, melihat kembali kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang berikut itu untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih atau calon guru dan para guru untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya dalam mengajar di dalam kelas. Nah, mikro ini juga untuk memberi pembelajaran bagi seorang guru ataupun calon guru dalam yang menyampaikan materi di dalam kelas. Nah, bagus sekali ya tentunya pembelajaran mikro teaching ini bagi seorang guru dan juga bagi seorang calon guru dalam mendedikasi keprofesionalnya di dalam kelas. Nah, di sisi lain ada manfaat pembelajaran mikro yang harus perlu kita semua ketahui. Ada 3 manfaat di sini. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa atau calon guru seperti ibu sekarang, yaitu pendidikan pre-service. Kemudian yang kedua itu manfaat bagi para guru, bagi guru-guru yang sudah profesional atau jabatannya sebagai guru, itu pendidikan service. Dan yang ketiga manfaat bagi supervisor atau pengamat. Nah, sekian materi Ibu tentang pembelajaran mikro. Nah, mikro tadi sangat beruntung kalau kita mempelajari untuk kepentingan kita sebagai calon guru maupun kepentingan bagi seorang guru dalam mengimplementasikan materi-materi yang diajar di dalam kelas. Dia juga memiliki manfaat bukan hanya untuk guru ataupun calon guru, tapi di sini dia manfaatnya juga sebagai supervisor. Nah, bagus manfaat daripada pembelajaran mikro ini. Nah, di sini juga dia memfasilitasi, kemudian dia juga memberi kesempatan kepada setiap guru ataupun calon guru dalam mengkoreksi kembali apakah di dalam kelas dia pernah melakukan kesalahan dalam mengajar. Dia ingin memberi inovasi. Nah, pembelajaran mikro ini dia disederhanakan dari segi waktu,
siswa dan lain sebagainya. Biasanya dalam pembelajaran yang normal atau pembelajaran biasa, siswanya itu antara 20-an atau sampai dengan 25 atau 30. Nah, di pembelajaran mikro itu kan sesuai dengan namanya disederhanakan atau micro teaching ini, siswanya itu hanya 10 sampai 15 orang saja. Kemudian dalam segi waktu biasanya berjam-jam kalau kita mengajar dalam kelas, tetapi dengan micro teaching ini disederhanakan, berarti waktunya juga harus dipercepat. Nah, bagus ya. Jadi di sini juga dia memfasilitasi, melatih dan membina calon guru dalam keprofesionalnya di dalam kelas. Kemudian ada memperoleh kemampuan juga maksimal sesuai dengan tuntutan profesionalisme seorang guru. Nah, kemudian tadi juga kita belajar tentang unsur-unsur. Nah, ada beberapa unsur tadi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, baik. Nah, modul 1 tentang pembelajaran mikro atau arti daripada mikro ini sudah Ibu jelaskan tadi, dan Ibu berharap adik-adik dapat memahami semua apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu dengan materi atau modul yang baru lagi. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat bertemu kembali di modul atau hari-hari yang akan datang, di modul-modul lain lagi, modul 2 dan 3 dan lain sebagainya. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Berdoa selesai, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.